الوجه بل سمح المحيا صلاة تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan sudah berada di ambang pintu, tinggal menghitung hari. Semoga kita panjang umur, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk meraih pahala dan keutamaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa kajian yang berkaitan dengan kisah-kisah Quran telah selesai, dan ini pengajian terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Maka untuk memantapkan apa yang sudah menjadi keyakinan, saya pada kesempatan malam hari ini ingin menyampaikan beberapa argumen ya kenapa Muhammadiyah memilih sampai hari ini memilih menggunakan metode hisab ya, sebagaimana yang digunakan pada Ramadan yang sudah berlalu. Apalagi sekarang metode ru'yatul hilal itu juga berkembang. Metode ru'yatul hilal semakin berkembang. Dulu kita hanya tahu namanya ru'yatul hilal itu para ahli ya yang akan menjadi saksi dan memberikan kesaksian apakah dia betul-betul melihat hilal atau tidak. Mereka dikirim ke beberapa tempat yang dari situ matlaknya kelihatan. Matlak itu tempat keluarnya bulan yang baru. Seperti di Pekalongan dan sekitarnya itu ada di pantai Ujung Negoro biasanya di sana. Berkembangnya metode, maka ternyata ru'yatul hilal itu tidak hanya menggunakan mata telanjang untuk melihat hilal. Ada 3 jenis ru'yah. Yang ini kadang-kadang orang karena nggak ngerti artinya
hanya mendengar saja, ikut-ikut mengucapkan, nggak bisa membedakan ru'yah dengan ruqyah. Nggak bisa membedakan ru'yah dengan ruqyah. Ru'yah itu melihat, ruqyah itu mendoakan. Jelas sesuatu yang berbeda. Yang pertama, dalam perkembangannya, sebagaimana kita tahu, ada ru'yah bil fi'li. Ru'yah bil fi'li itu artinya melihat hilal betul-betul dengan mata telanjang. Artinya tanpa alat bantu penglihatan, termasuk tanpa alat bantu teropong, ya, sebagaimana yang alatnya itu telah dimiliki oleh IAIN Pekalongan. Yang kedua, dalam perkembangannya ada ru'yatul hilal bil wasilah. Ru'yatul hilal bil wasilah. Ini ru'yat, ya, metode melihat hilal tapi dengan bantuan teknologi modern. Dan itu sudah ada aplikasinya di Android atau smartphone. Sehingga orang tidak harus pergi ke ujung pantai, ke atas gunung atau bangunan tingkat untuk melihat hilal, tapi bisa melalui aplikasi. Dan nanti di situ laporannya rinci, termasuk posisinya saat itu sudah sampai berapa derajat. Yang ketiga, ru'yatul hilal bil ilmi. Ini artinya ru'yatul hilal tapi dipandu dengan ilmu falak. Ya, tapi dipandu dengan ilmu falak. Jadi ru'yat sendiri itu ada 3 pada perkembangannya. Ada yang dengan mata telanjang, ya. Ada yang dengan alat bantu teropong, ada yang ru'yatul hilal bil ilmi, yaitu ru'yatul hilal tapi masih harus dibantu dengan hitung-hitungan ilmu falak. Maka yang murni sebetulnya nggak ada, Pak. Ya, apalagi untuk iklim di Indonesia. Kenapa? Karena memang kalau melihat teks hadisnya merintahkan demikian. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulailah kamu puasa kalau sudah melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Berhentilah kamu puasa kalau sudah melihat tanggal 1 Syawal. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekalipun terjadi perkembangan metode ru'yatnya, kenapa sih Muhammadiyah masih tetap dengan metode hisab? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini harus dipahami dengan benar. Hati-hati memahaminya. Yang pertama, perintah untuk melihat hilal sebagai pedoman mengawali puasa atau mengakhiri puasa. Di situ menunjukkan tujuannya adalah untuk ru'yatul hilal, dan tujuan ini tidak boleh berubah. Yang boleh berubah apa? Caranya. Sehingga tadi kita lihat ada 3 cara.
yang mata telanjang murni, yang menggunakan teknologi berupa teropong, dan yang menggunakan bantuan ilmu falak, tapi statusnya tetap ru'yatul hilal. Maka di sini yang perlu dipahami adalah konteksnya. Kalau tekstualnya seperti itu, tapi konteksnya ini yang berbeda. Misalnya di wilayah tropis seperti negara kita, ini memiliki kemungkinan besar hilal tidak dapat dilihat secara langsung. Dan ini saya juga kaget, kenapa sebagian yang menggunakan metode ru'yatul hilal juga, tapi sudah mengeluarkan jadwal imsakiyah dari Kudus, Lumajang, Gunung Kidul, itu sudah mengeluarkan. Yang mereka metodenya menggunakan apa? Ru'yatul hilal. Mestinya kan belum melihat, baru akan dilihat mestinya besok. Itu berarti menggunakan metode yang ketiga, ru'yatul hilal bil ilmi. Di samping ru'yatul hilal tidak meninggalkan ilmu falaknya. Maka di wilayah negara Indonesia yang tropis iklimnya, ini membutuhkan bantuan teknologi atau alternatif ru'yatul hilal bil ilmi. Kenapa? Karena matahari dan bulan itu sunatullahnya bergerak terus, yang artinya akan mengalami perubahan posisi. Karena mengalami perubahan posisi ini nggak mungkin kalau hanya dilihat dengan mata telanjang. Maka butuh yang namanya ru'yatul hilal bil ilmi. Nah, contoh ini Pak, ini jenengan bisa lihat dari HP nanti. Ini aplikasinya, nanti Mas Birin yang HP-nya bagus, ada 2 aplikasi untuk membuktikan. Yang pertama namanya SkyMap. Yang pertama aplikasinya SkyMap. Yang kedua aplikasinya Stellarium. Jadi untuk melihat hilal itu tidak harus pergi ke ujung negara, naik ke lantai 7, atau ke bukit yang tinggi, cukup dari HP. Itu kecanggihan teknologi. Ini berarti masuk kategori yang ketiga, ru'yatul hilal bil ilmi, tidak dengan mata telanjang. Dan hasilnya rinci sekali Pak itu. Posisinya bulan berapa, di mana posisinya, sudah berapa derajat. Ini luar biasa Pak. Lewat HP kita bisa mengetahui posisi bulan. Tapi HP yang sudah Android, termasuk Android yang jadul masih bisa. Android yang jadul masih bisa, apalagi Android yang sudah canggih lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kemudian Muhammadiyah tetap menggunakan metode hisab, itu karena ada alasan-alasan baik nakli maupun akli, dalil maupun logika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Muhammadiyah selalu anti mainstream Pak dalam masalah ini. Selalu
berbeda. Sekalipun sewaktu-waktu ketemu titik samanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Akhirnya ya mau tidak mau kita harus siap menuai kritik, ya, dari berbagai pihak. Dianggaplah Muhammadiyah tidak punya ketaatan kepada ulil amri. Dianggapnya Muhammadiyah seperti negara dalam negara. Dianggapnya Muhammadiyah tidak menjaga ukhuwah Islamiyah. Sampai dianggapnya Muhammadiyah dalam hal ini melakukan bid'ah dalam menentukan awal puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada sebagian yang belum bisa menerima metode hisab? Ya karena mereka punya pedoman tadi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, teksnya dipahami secara tekstual, dipahami dzahirnya saja, tapi tidak dilihat ilatnya. Nah, Bapak Ibu, hal yang mendasari adanya pandangan bahwa metode hisab ini bid'ah, ya, dianggap tidak mempunyai referensi dari Rasulullah, tapi kenapa Muhammadiyah kok tetap memakai metode hisab? Berarti kita butuh jawaban. Ya. Maka pertama, nanti tolong dibuka dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Surat Ar-Rahman ayat 5 tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada kita bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti sehingga dapat dihitung, ya, sehingga juga dapat diprediksi. Dan di situ ada dorongan kepada manusia untuk melakukan perhitungan tersebut karena banyak sekali manfaatnya. Dalam surat Ar-Rahman. Kemudian surat Yunus ayat 5 juga begitu. Bahwa patokannya digunakan untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kalau dianggap Muhammadiyah melakukan bid'ah, itu tidak apa-apa karena versi mereka. Versi Muhammad ini melaksanakan perintah yang ada dalam surat Ar-Rahman dan surat Yunus ayat 5. Yang kedua, Bapak Ibu, jika spirit Quran adalah hisab, mengapa Rasulullah menggunakan ru'yat? Pertanyaannya dibalik dari yang pertama. Kalau yang pertama, kan pertanyaannya, kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab padahal Rasulullah menggunakan ru'yat?